Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024, saya akan mengomentari kata guru gembul umat muslim banyak murtad datangnya dari umat muslim sendiri. Sekarang ini banyaknya keresahan, banyaknya umat muslim murtad atau perpindahan keyakinan dari agama Islam menjadi pemeluk agama Kristen atau agama lain. Tetapi pada umumnya murtad berpindah ke agama menjadi pemeluk agama Kristen. Pernah ada menyatakan sesuai statistik yang ada, murtad katanya setiap tahunnya 2 juta orang. Dan ada menyatakan 1 juta orang. Sehingga guru gembul tokoh agama Islam menyatakan banyak umat muslim murtad menjadi pemeluk agama Kristen atau agama yang lain. Penyebabnya atau datangnya dari umat Islam sendiri atas perilaku umat muslim sendiri yang menyatakan antara lain. 1. Ustadz Abdul Somad menyatakan yang bukan penganut agama Islam adalah kafir, halal darahnya atau bisa dibunuh. Pernyataan ini merusak nama agama Islam. Seakan agama Islam dibenarkan membunuh orang karena tidak seiman bertentangan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 2. Ustadz Yahya Waloni menyatakan Alkitab atau Injil orang Kristen adalah palsu. Tetapi Ustadz Yahya Waloni tidak bisa menunjukkan Alkitab atau Injil yang asli. Karena kalau ada yang palsu pasti ada yang asli. Pernyataan Ustadz Yahya Waloni menghina ajaran agama Kristen. Padahal dalam ajaran agama Islam ada diatur dalam Al-Quran yang intinya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Maksudnya setiap orang meyakini secara mendalam agama yang dianutnya. Demikian juga orang lain meyakini agama yang dianutnya. Sehingga tidak boleh mencampuri atau menjelek-jelekkan agama lain. Nanti bisa agama yang kita anut dihina orang lain juga. Tujuan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku untuk menghormati sesama pemeluk agama yang berbeda demi terciptanya kehidupan yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda di masyarakat. 3. Adanya pembakaran gereja yang pernah terjadi di daerah Jawa Timur, Jakarta, masih ada di daerah yang lain. Juga pembubaran umat Kristen sedang beribadah yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti pembubaran umat Katolik sedang melakukan 2 rosario para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang, sampai ada yang luka mengeluarkan darah. Sampai banyak umat muslim sendiri mengkritik pembubaran ibadah 2 rosario itu sendiri. Sulitnya mendapat izin membangun gereja dan pemerintah sampai ada beberapa tahun permohonan izin membangun gereja tidak dipenuhi pemerintah daerah setempat, padahal sudah ada diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Intinya pemerintah mengakui agama yang resmi hanya ada 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Ke-6 agama tersebut sama kedudukannya di hadapan hukum. Setiap agama bebas membangun tempat ibadahnya di mana saja, juga bebas menyelenggarakan ibadah baik di tempat ibadah dan di rumah pribadi melakukan ibadah yang diikuti beberapa orang. 4. Tindakan teroris yang dilakukan umat muslim sendiri yang melakukan pembakaran gereja dan memburu umat Kristen yang tindakannya sangat menakutkan. Atas tindakannya sampai pemerintah mengatur undang-undang teroris yang menanggulanginya Densus 88 pernah menangkap 2 orang teroris sebagai aparat Majelis Ulama Indonesia dan sudah dihukum hakim.
muslim sesuai perbuatannya, diduga sudah selesai menjalani hukumannya. 5. Baru-baru ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa salam beda agama tidak boleh. Artinya umat muslim tidak boleh mengucapkan salam agama yang lain, hanya boleh mengucapkan salam agama Islam, yaitu Assalamualaikum. Dan umat muslim tidak boleh menyampaikan salam agama Kristen, salam agama Hindu, Om Swastiastu, agama Buddha, dan agama yang lainnya, termasuk salam agama Konghucu. Fatwa Majelis Ulama Indonesia mendapat kritikan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Menteri Agama yang intinya tidak sejalan dengan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Maknanya berbeda-beda tetapi satu jua dan tidak sejalan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Demikian juga Habib Rizik Syihab sebagai tokoh agama Islam sering melakukan demonstrasi berjilid-jilid ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya. Padahal Presiden Joko Widodo hasil pilihan rakyat dengan suara terbanyak. Dan menuding Presiden Joko Widodo Pancasila ditaruh di pantat. Demikian juga Habib Bahar Smith menuding Presiden Joko Widodo tidak ada titiknya alias banci. 7. Pada waktu bulan puasa membuka warungnya untuk melayani orang makan yang tidak puasa untuk mencari makan atau keuntungan, di mana kelompok garis keras termasuk Persatuan Alumni 212 dan Forum Pembela Islam menginjak-injak rumah makannya dan membuang makanannya ke tanah. Padahal tidak ada larangan dari agama Islam mencari makan lewat jual makanan pada bulan puasa. Sesuai pernyataan Guru Gembul, tindakan di atas dilakukan umat muslim sendiri, sehingga umat muslim tertentu melihat semua kejadian tersebut bertanya dalam dirinya, kok bisa terjadi demikian padahal ajaran agama Islam sangat baik atau agama yang dirahmati Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi di dalam kenyataannya sangat berbeda, melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Dengan alasan tersebut, umat muslim murtad meninggalkan keyakinan agama Islam berganti meyakini agama Kristen atau agama yang lain. Tujuan Guru Gembul menyatakan banyak umat muslim murtad bukan untuk menjelekkan agama Islam yang dianutnya, tetapi tujuannya mengkritik perbuatan umat muslim agar tidak suka melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam maupun aturan pemerintah guna terwujudnya hidup penuh toleransi sesama pemeluk agama yang berbeda. Sesuai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa bebas menganut agama yang diyakininya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara hanya mengakui 6 agama yang kedudukannya sama di hadapan hukum. Ada dugaan bila umat muslim tidak melakukan perbuatan yang menyakiti umat agama lain, diduga umat muslim berkurang atau tidak ada lagi yang murtad pindah ke agama yang lain. Tinggal masing-masing agama membina umatnya masing-masing sesuai keyakinan yang dianutnya. Sekian dan terima kasih.